Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam melaksanakan tugas keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu halangan apapun dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik. Pada kesempatan kali ini kembali saya Jamil Saiful ingin menyampaikan informasi mengenai e-kinerja yang telah lalu sudah dibahas, baik itu untuk guru, kemudian untuk kepala, dan ada hal juga yang jangan dilakukan dan sebaiknya dilakukan. Kemudian ada cara membatalkan e-kinerja dan cara cetak hingga rencana aksi. Ini sudah kita bahas bersama. Nah, untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi mengenai bagaimana mengisi RHK bulanan bagi guru dan kepala sekolah. Baik, e-kinerja untuk kepala sekolah yang bulanan. Yang pertama kita masuk ke e-kinerja. Kita masuk ke tambah SKP 01 Januari 2023. Kemudian 31 Desember 2023. Pendekatan kuantitatif. Klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik detail SKP. Pengerjaan SKP kinerja ini sama dengan tahun 2022 untuk RHK-nya. Dari mulai RHK utama seperti ini hingga dengan RHK yang ke-7. Jadi ada 5 utama dan 2 tambahan. Nah, yang 4 nanti perspektifnya 1-4, ini perspektifnya adalah penerima layanan. Nah, nanti pada saat mengisi yang nomor 5, ini adalah perspektifnya penguatan internal. Kita pilih, nah ini yang nomor 5 ini ya, penguatan internal. Ini berbedanya hanya di sini saja. Kalau 1-4 ini penerima layanan, kalau ini penguatan internal. Sampai dengan nomor 7 ya. Nah, ini penguatan internal dan sampai nomor 7 ini penguatan perspektifnya adalah penguatan internal. Oke. Nah, setelah sampai situ kita scroll ke bawah, sama dukungan sumber daya pun masih kita isi seperti yang tahun kemarin. Kita isikan saja misalnya yang kepala, kita kopikan saja dari aplikasi Excel yang sudah kami bagikan. Nah, ini kita copy saja. Dari sini kopikan, ini sama dengan tahun 2022 yang kemarin. Ini juga kita kopikan. Ada 7. Kita isi, kita lengkapi saja hingga nomor 7. Kemudian yang terakhir konsekuensi kita juga kopikan saja. Ada 2 ya. Kita kopikan sini. Nah, kalau ada yang ke bawah kita hapus saja supaya jadi ada 2. Ya, selesai. Ini sudah selesai. Kalau sudah selesai yang punya kepala sekolah ini, maka guru sudah bisa mengerjakan SKP-nya. Kemudian kita klik ajukan SKP. Nah, ini langsung tertulis persetujuan. Ini untuk yang kepala sekolah. Namun sebelumnya kita cek dulu Bapak Ibu. Misalnya kita lihat di sini penugasan. Jangan lupa kalau kemarin kan kepala bidang ketenagaan, kalau sekarang kepala dinas pendidikan. Seluruhnya hingga ke RHK ke-7. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke SKP, kemudian diklik yang penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat di bulan Januari yang ini. Nah, ini Januari. Batas uploadnya ini, batas pengerjaannya 10 Januari 2023. Kita klik yang Januari untuk yang rencana aksi. Kita klik. Nah, dari sini, ini supaya lebih cepat, Bapak Ibu bisa saja begini. Kita kopikan ini pengerjaan cara cepatnya. Kemudian kita awali dengan kalimat aktif, menyusun, pastekan di sini. Nah,
Nah, sudah muncul di sini. Jadi Bapak Ibu, pengerjaan bulanan ini kita lihat bulan Januari, apakah kita melakukan pekerjaan ini, kita sesuaikan dengan jurnal kita sebagai ASN, kita di bulan Januari itu dalam pengerjaannya mengerjakan apa saja. Misalnya Januari kita membuat program manajerial kewirausahaan dan supervisi guru, ini untuk kepala sekolah ya. Jika membuat di bulan itu, maka kita tambahkan di sini rencana aksinya. Kemudian di sini kan masih sama, ini manajerial kewirausahaan dan supervisi guru. Ini laporan evaluasinya. Apakah di bulan Januari sudah mengevaluasi? Nah, jika belum, maka ini tidak usah dibuat rencana aksi. Kemudian di sini laporan tugas tambahan. Laporan tugas tambahan, jika di bulan Januari sudah membuat laporan tugas tambahan sebagai anggota PGRI ataupun sebagai anggota organisasi asosiasi lainnya, maka boleh ditambahkan di sini. Tapi kalau belum, tidak perlu ditambahkan. Kemudian di sini dokumen program kepala sekolah. Program kerjanya ini sama dengan nomor 1. Nah, ini dokumennya. Kalau ini laporannya, kemudian di sini dokumennya, ini perbedaannya. Maka kalau misalnya ini dengan ini sama, maka boleh kita tambahkan misalnya, nah kita tambahkan seperti ini. Kalau ini yang atas laporan, di sini dokumen. Nah, misalnya kalau yang tadi menyusun laporan, maka kita di sini misalnya membuat, seperti ini. Nah, dokumen-dokumennya ini berupa program kerja kepala sekolah, berupa dokumen. Kalau ini berarti laporannya. Nah, laporannya, perbedaannya di situ. Kemudian laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah dalam bentuk diklat fungsional. Apakah di bulan Januari ini, karena kita mengisi bulan Januari, kita sudah atau mengikuti kegiatan-kegiatan diklat ataupun PKB lainnya, pengembangan keprofesian berkelanjutan lainnya, bisa mengikuti seminar di SIM PKB, mengikuti kegiatan diklat-diklat yang berkaitan dengan keprofesian kita, maka kita tambahkan di sini. Ini nantinya harus sama dengan yang di sertifikat yang kita upload ya. Ini sama dengan yang di sertifikat. Jika sertifikatnya sertifikat webinar, maka di sini pun laporan PKB-nya juga berupa seminar ataupun laporan yang sesuai dengan sertifikat yang kita dapatkan. Nah, itu. Kemudian di sini laporan tugas anggota dari MKKS. Kalau di bulan Januari itu sudah kita melakukan itu, maka kita upload. Jika tidak, tidak perlu. Nah, misalnya Januari ini kita hanya mempunyai 2 kegiatan ini, rencana aksi ini, maka itu saja yang kita buat. Nah, itu sudah selesai. Nah, nanti Bapak Ibu kita dari bulan Januari tadi, kita langsung tadi rencana aksi sekarang ke pengisian bukti dukung. Nah, di sini apa yang kita isi tadi? Yang kita isi tadi itu di nomor 1. Kita lihat lagi di nomor 1 dan di nomor 4. Ya, kalaupun misalnya ini ingin diisi semua ya tidak masalah. Hanya saja nanti pada saat pengisian mana yang bisa dilakukan di bulan Januari, yang sudah dilakukan di bulan Januari yang mana, baru kita buktikan dengan bukti dukungnya. Ya, nah ini seperti ini tadi. Misalnya ini hanya membuat 2, nomor 1 dan nomor 4 RHK-nya. Nah, kita lihat nomor 1 dan nomor 4 tadi tentang apa? Nomor 1 dan nomor 4, yang satu tentang laporan pelaksanaan program manajerial dengan dokumen program kerja. Ini jangan sampai tertukar karena di sininya tidak terlihat ya. Nah, kita lihat di upload bukti dukung, pengisian bukti dukung nomor 1. Nah, ini sama seperti tadi berarti. Nah, di sini kita tuliskan nama bukti dukung, misalnya tadi apa di sini? Kita lihat di sini. Nah, ini dokumen program
kerja. Nah, kita buat tulis di sini. Nah, dokumen program kerja kepala sekolah. Bukti dukungnya apa? Misalnya di drive-nya, kita masuk ke drive. Di drive sini kita lihat yang kita, misalnya Bapak Ibu sudah mengupload. Nah, di sini kita tambahkan ada tulisan di sini new atau baru. Kita upload. Nah, kita upload, misalnya kita sudah membuat dokumen program kerja kepala sekolah misalnya ya. Kita cek mana misalnya cari di bukti fisik sekolah. Nah, ini misalnya upload misalnya ya, rencana kerja tahun. Nah, ini programnya bisa upload. Kita tunggu sebentar. Di sini nanti kalau sudah terchecklist hijau berarti sudah terupload. Tobat. Nah, sudah terchecklist hijau. Nah, kita refresh saja Bapak Ibu. Kita refresh. Apakah sudah masuk di halaman paling awal? Setelah terupload, maka kita klik kanan pada dokumen yang sudah diupload. Kemudian kita get link, kita dapatkan link. Kita klik dapatkan link. Nah, kemudian ini kan masih restricted atau dibatasi. Kita klik anyone with the link atau siapa saja bisa mendapatkan link ini. Statusnya viewer boleh, kita copy link, done. Kemudian pastekan di sini. Oke, nah artinya ini sudah kita realisasikan di sini. Nah, realisasi di sini sudah kita uploadkan ya. Realisasi di sini misalnya dari 2 dokumen. Nah, Bapak Ibu tulis kalau itu 2 yang diupload, maka tulis 2 dokumen terrealisasi misalnya. Sumber datanya dari mana? Dari drive program kerja KS misalnya. Klik OK. Nah, ini bulan Januari. Bagaimana dengan yang ini kan yang tadi ditulisnya kalau dalam ini kuantitatif, yang ini kualitatif, dan ini waktu. Kita tuliskan dan samakan saja antara yang kuantitatif, kualitatif, dan waktu ini samakan saja dengan ini tadi cara menguploadnya. Dan dokumennya pun tetap ini. Nah, untuk edit ininya tetap sesuai dengan ini, misalnya 95%, tetap saja. Ini kita klik misalnya gini. Dokumen program kerja kepala sekolah. Linknya masih yang tadi kita kopikan. Nah, ini tiga-tiganya sama dengan ini, sama. Ini di bulan Januari. Kita klikkan, kita pastikan. Nah, ini sama di sini. Realisasinya di sini misalnya 95% terrealisasi sumber data drive program kerja kepala sekolah ini. Begitupun yang ini pun yang waktu sama realisasi, misalnya kalau di waktu ini 1 bulan. Bulan Januari kita buat dokumen itu, kita tuliskan saja 1 bulan. 1 bulan, kemudian sumber datanya kita tuliskan saja sama. Kemudian klik OK. Dan seterusnya hingga ke bawah yang direalisasikan bulan Januari. Begitupun bulan Februari sama. Nah, Bapak Ibu untuk feedback di sini, Bapak Ibu tidak perlu bingung karena ini feedback adalah khusus pimpinan kepala sekolah yang tadi menilainya siapa atasan pejabat penilai, itulah yang memberikan ekspektasi khusus pimpinan. Untuk guru mungkin Bapak Ibu di tutorial sebelumnya sudah saya videokan, videonya sudah dirilis untuk pengisian ekspektasi khusus pimpinan dan feedback antar teman sejawat itu pun sudah saya upload di YouTube saya. Mungkin itu Bapak Ibu mudah-mudahan
jelas. Jika ada yang kurang jelas ataupun ada kritik, saran, masukan, boleh dituliskan di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.